Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga keberkahan umur untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita selama 10 hari di bulan Ramadan, yaitu belajar secara intensif membahas kitab Mustalahul Hadits yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita masuk pada hari yang terakhir, hari yang ke-10 biidznillah taala, dan tersisa satu pembahasan juga alhamdulillah. Insyaallah kita selesaikan hari ini, sehingga berarti nanti kita akan selesai pada bagian yang pertama dari buku ini. Dan insyaallah mungkin di kesempatan yang lain akan kita lanjutkan pada bagian kedua insyaallah ta'ala. Maka kita tersisa satu pembahasan terkait dengan al-jarhu wat ta'dil, tentang jarah wat ta'dil. Kemudian sebelum kita sampaikan terkait dengan pembahasan jarh wat ta'dil, ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, insyaallah hari ini akan ada ujian dalam bentuk mengisi Google Form. Nanti linknya akan Ana kirim ke Pak Amril. Pak Amril akan share ke grup Ikhwan, nanti juga akan di-share di grup Akhwat. Kemudian karena ada permintaan dari beberapa peserta, minta agar waktunya tidak terlalu pendek, maka insyaallah ya, dalam rangka kita memudahkan, ya, dan kita semua tujuannya adalah untuk belajar memurojaah, bukan untuk mencari siapa nilai yang lebih tinggi. Insyaallah kita beri waktu tenggang mengisi hari ini sampai hari Ahad insyaallah ta'ala. Mungkin Ahad nanti kita batasi sampai pukul 5 lah ya, pukul 5 sore insyaallah. Jadi boleh mengerjakan mulai hari ini, Jumat, Sabtu, Ahad. Namun tentu akan berbeda. Bagi yang mau mengerjakan hari ini ternyata dapat nilainya 100, ya berarti dia lebih berhak gitu kan ya, dibandingkan yang dapat 100 tapi mengerjakannya hari Ahad kan gitu ya. Kalau kita bicara siapa yang lebih berhak dapat hadiahnya kan gitu kan ya. Tapi kita berikan waktu, insyaallah boleh mengisi sampai hari Ahad. Linknya alhamdulillah sudah siap, Ana sudah buat soal. Jumlah soalnya ada 33 soal. Satu soal nilainya 3, berarti nilainya kalau betul semua berapa? 99. Ada satu soal nilainya 4, jadi 100 ya, nilainya pas jadi 100. Alhamdulillah soalnya sudah siap, linknya sudah siap. Nanti beres kajian yang mau ngisi langsung tafadhol, atau nanti beres tarawih tafadhol ya, asal jangan pas orang tarawih antum sibuk ngisi gitu kan ya. Ya. Nah, insyaallah boleh, silahkan diberikan tenggang waktu sampai hari Ahad. Mungkin ada yang sibuk kerja ya, beres kerja baru bisa ngerjakan, silahkan, tidak masalah, sampai hari Ahad.
Tujuannya adalah untuk murojaah insyaallah. Tujuannya untuk murojaah saja, ya. Nah, insyaallah nggak akan kita pampang, sekali lagi nilainya nggak akan kita pampang di masjid. Nggak di proyektor depan, nggak juga di TV nggak insyaallah ya. Insyaallah nanti paling mungkin di grup aja mungkin ya. Kalaupun nggak tahu nanti teknis lah panitia yang akan menyampaikan. Namun secara umum insyaallah soal sudah siap, ada 33 soal dalam rangka kita murojaah. Baik, ikhwati sama ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Untuk hari ini tidak murojaah pembahasan kemarin, kita langsung masuk kepada jarah wa ta'dil. Jadi bisa jadi waktunya lebih selesai lebih awal, sehingga antum bisa ada waktu untuk ngisi bagi yang mau ngisi hari ini, ya, atau mungkin sambil memurojaah, nggak apa-apa. Yang jelas kita sore ini langsung bahas pembahasan terakhir, yaitu pembahasan al-jarah wa ta'dil insyaallahu ta'ala. Naam. Manil qari'? Ana sa. Baik, iqra ya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala fadilatul Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Utsaimin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghaffarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil jami'il muslimin. Al-jarh wa ta'dil. Al-jarh al-alif ta'rifuhu, ba aqsamuhu, jim maratibuhu, dal syurutu qawlihi. Al-alif dal syurutu qabulihi. الألف الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديث. طيب. Ya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan al-jarh wa ta'dil. Namun sebelum kita bahas tentang al-jarh wa ta'dil, ada beberapa muqaddimah penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan jarh wa ta'dil. Yang pertama, sebagaimana kemarin ketika kita membahas hadis maudhu, sejatinya kami di Fakultas Hadis itu pelajaran jarh wa ta'dil itu juga mata kuliah khusus tersendiri. Jadi satu semester bahas terkait dengan jarh wa ta'dil. Jadi mata kuliah tersendiri, ada namanya mata kuliah jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua, jarh wa ta'dil ini kan bicara tentang sifat baik atau buruknya rawi. Ya, jadi jarh wa ta'dil ini kita bicara tentang baik atau buruknya sifat seorang rawi. Ya, bagaimana kita memberikan sebuah hukum kepada seorang rawi, dia misalkan seorang pendusta, atau kita katakan ini rawi adalah orang yang terpercaya. Maka dalam hal ini ada semacam apa? Peringatan atau tidak memperingatkan, memberikan rekomendasi atau memberikan peringatan. Atau kalau bahasa kita saat ini mungkin lebih masyhurnya dengan istilah tahdzir tahdzir. Nah, maka terkait dengan jarh wa ta'dil ini saya ingat satu kisah yang saya alami. Jadi memang ini untuk ya mencairkan suasana saja ya, biar kita tidak pusing gitu kan ya, mau ujian. Jadi rekan-rekan sekalian, terkait dengan jarh wa ta'dil ini memang di kami di Universitas Islam Madinah itu, di antara fakultas yang tanda kutip orang jarang masuk ke fakultas jarang orang belajar di ngambil fakultas di UIM itu adalah fakultas Al-Quran dan fakultas hadis. Makanya biasanya jumlah mahasiswanya lebih sedikit dibandingkan fakultas yang lain, baik itu fakultas syariah, fakultas dakwah, dan yang lainnya. Biasanya orang tanda kutip agak takut masuk ke Quran sama hadis, karena Al-Quran jelas syaratnya kalau kita ingin masuk ke fakultas Al-Quran harus mutkin 30 juz. Bagi yang masuk ke fakultas hadis, ya istilahnya siap-siap berpusing-pusing ria gitu, ngafalin hadis dengan target per semester sekian ratus, belum lagi disuruh tadi ngafal nama-nama orang gitu kan ya, dan lain sebagainya. Memang tidak mudah, sehingga kesannya orang agak takut untuk masuk fakultas Quran dan hadis. Nah, di antara faktor yang lain adalah di mana orang hadis itu terkenal tanda kutip mutasyaddid, agak keras. Ya, karena orang-orang yang biasanya multazim
Kemudian agak keras tanda kutip itu. Keras sudah mati ya ketika mungkin dia menyampaikan berpendapat, karena yang dipelajari adalah salah satunya tentang jarah wa ta'dil. Nah, saya ingat sekali di awal-awal ketika akan masuk fakultas hadis, saya punya kawan dari Afrika. Kemudian dia tanya, "Ente mau masuk fakultas apa?" Ana bilang mau fakultas hadis. Kaget dia. Sambil Ana ingat sekali sambil dia bilang, iya kak, dia bilang, hati-hati ente masuk fakultas hadis gitu. Kenapa? Nanti ente jadi orang keras gitu. Dalam tanda kutip, mudah menyalahkan orang, mudah ngasih label ke orang gitu kan. Awalnya sempat ragu juga, apa iya gitu kan. Tapi ternyata Masya Allah, ketika kami masuk, justru sebaliknya. Terutama ketika awal kali saya ingat sekali, masuk dosen, ngajar jarah wa ta'dil, dia juga mengingatkan tentang perkara jarah wa ta'dil. Tapi justru berbalik pandangan kami, ternyata justru apa yang dikatakan orang keras dan lain sebagainya, justru sebaliknya enggak. Justru kita diajarkan bahwa ketika kita ingin berargumen, menyampaikan sesuatu, itu berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan apa? Fakta, tabayun terlebih dahulu, dan itu justru diajarkan. Memang mungkin ada oknum-oknum yang ya keras dalam beberapa sisi, tapi justru kami ketika diajarkan itu, ketika belajar jarah wa ta'dil, malah sebaliknya diajarkan bagaimana kita apa? Segala sesuatu itu harus sampaikan secara ilmiah. Masya Allah. Justru awal-awal apa yang dikhawatirkan oleh orang lain itu, tapi justru ketika kita belajar, malah kita diajarkan bagaimana pentingnya dakwah dengan apa? Hikmah, dakwah dengan lemah lembut, ya, dakwah dengan ilmu, dakwah dengan basirah. Itu justru kita diajarkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bahwa ilmu jarah wa ta'dil ini, ya, tentunya tidak semua orang memiliki kapasitas dalam menjarah dan mentakdil. Jadi apa yang kita pelajari ini sekedar apa? Mengetahui muqaddimah bahwa ada sebuah ilmu namanya jarah wa ta'dil untuk menyebutkan tentang keadaan seorang rawi, apakah dia berhak diambil atau tidak riwayatnya karena dia punya catatan, atau rawi ini memang berhak untuk diambil ilmunya karena memang dia layak, karena dia orang yang thiqah misalkan. Seperti itu saja. Adapun individu-individu seperti kita tidak punya kapasitas untuk apa? Menyalahkan orang langsung, menjarah orang lain langsung. Dan ini kita bicara tentang masalah riwayat hadis. Ya. Bahkan ya, para ulama biasanya mengingatkan di awal-awal ketika belajar bab jarh wa ta'dil, sebagaimana misalkan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wal kalamu fir ruwati yahtaju ila wara'in tamin wa bara'atin minal hawa wal mail. Lihat, kata beliau, pembicaraan tentang rawi ini mengatakan dia itu kadzab, dia itu pendusta, dia itu orang yang thiqah, terpercaya, dia itu adalah misalkan seorang yang penipu dan lain sebagainya, maka membutuhkan sifat wara'. Jadi para ulama ketika mengatakan ini kadzab, ini pendusta, ini tidak berhak diambil ilmu, bukan karena kebencian mereka kepada orangnya, tetapi memang dalam bentuk kehati-hatian, supaya apa? Hadis yang sampai kepada kita bisa dipastikan kesohihannya, gitu. Ya, jadi sebagai bentuk apa? Menjaga agama ini supaya tidak orang sembarangan menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Jadi bukan berarti apa kebencian. Makanya apa? Orang-orang yang punya kapasitas dalam ilmu jarh wa ta'dil ini adalah perlu sifat wara'. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar wara', tetapi wara' yang sempurna. Ilmu, kelemah lembutan, ya. Wa bara'atin minal hawa, dan dia berlepas dirinya dari hawa nafsu. Jadi ketika dia mengatakan ini si fulan kadzab, si fulan itu misalkan apa? Sayyi'ul hifdz, hafalannya lemah, bukan karena kebencian, bukan hawa nafsu. Tapi memang dia lihat faktanya, oh ini emang gak layak untuk meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena hafalannya lemah. Ini karena mungkin orangnya fasik, sering bermaksiat sama Allah. Jadi sekedar itu, bukan apa? Saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Sebagaimana mungkin saat ini kita dengar dalam dunia dakwah ada saling mentahdir, saling memperingati satu dengan yang lain. Maka tugas kita penuntut ilmu tidak usah ikut-ikutan kalau kita tidak punya kapasitas. Sebagaimana tadi saya sampaikan di khutbah, ya. Orang kan banyak sekarang suka berdebat. Kalau udah masalah agama semuanya pengen ikut ngomong. Padahal nggak punya kapasitas di situ. Kalau ada satu permasalahan semuanya komentar, gitu kan? Kita para penuntut ilmu tugas kita belajar. Ya. Kalaupun ada satu dua hal antar para asatidzah,
ya memperingatkan satu dengan yang lain, itu biarkan antara mereka yang memang mungkin ya mereka punya ilmunya. Tugas kita para penuntut ilmu yang mungkin ilmunya masih kita sama-sama masih belajar, udah sibukkan kita dengan belajar, bukan sibuk dengan kita mentahdir fulan, si fulan bagaimana, si fulan itu ada ilmunya gitu. Nggak boleh serampangan, ya nggak boleh serampangan, termasuk ketika kita belajar jarh wa ta'dil. Kenapa saya memulai dengan hal ini? Inilah yang biasa disampaikan oleh guru-guru kami. Tujuannya supaya kita paham, oh ilmu jarh wa ta'dil itu ada, tapi tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan orang, bukan tujuannya untuk apa? Menjatuhkan harkat martabat orang lain, bukan untuk menjatuhkan kredibilitas orang lain, ya, tetapi memang dalam rangka untuk menjaga ilmu, menjaga sunnah, supaya kita betul-betul membaca hadis, mengamalkan hadis dari hadis-hadis yang sempurna kesahihannya. Bisa dipahami? Jadi ini perlu saya sampaikan dalam hal masalah jarh wa ta'dil, ya. Jadi nggak boleh serampangan. Karena memang yang menyedihkan di zaman saat ini, tidak sedikit di antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain menjarah saudaranya, mentahdir saudaranya serampangan, ya. Padahal mentahdir orang pun ada ilmunya, ada kaidahnya, ya. Makanya tidak usah sibukkan diri kita dengan seperti itu. Sibukkan diri kita dengan belajar, kita jaga saudara muslim kita, selama dia adalah saudara kita, maka dakwahi dengan cara yang lemah lembut. Gak boleh serampangan, ya. Jadi makanya kalau orang mengatakan oh orang-orang hadis itu keras, ya mungkin ya oknum lah, ada orang-orang yang mungkin mutasyaddid gitu. Memang tujuannya pun mungkin mereka keras karena dalam apa? Untuk menjaga apa? Agama. Terlepas dari sifatnya dan lain sebagainya, tetapi justru yang kami belajar adalah bagaimana kita tetap diajarkan dakwah dengan lemah lembut. Bukan berarti orang hadis ketika belajar jarh wa ta'dil jadi keras. Nah, dikit-dikit antum langsung di vonis bla bla bla. Itu ada ilmunya, nggak boleh serampangan, ya. Dakwah tetap kedepankan kelemah lembutnya, karena Nabi mengatakan apa? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada diri seseorang kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelemah lembutan itu diambil dari diri seseorang kecuali apa? Akan membuat dirinya menjadi orang yang buruk, keras perangainya dan lain sebagainya. Baik. Itu mukadimah sedikit terkait dengan jarh wa ta'dil. Nah, tadi disampaikan bahwa insya Allah kita akan belajar apa itu jarh, apa pembagiannya, tingkatannya, dan apa syarat kita menerima bahwa si fulan memang layak untuk dijarh. Itu kan? Nah, kita masuk kepada definisinya. Al-jarhu huwa an yadhkura rawi bima yujibu radda riwayatihi min isbati sifati raddin aw nafi sifati qabulin. Jadi jarh itu adalah kita menyebutkan keadaan seorang perawi hadis, apakah itu dengan lafaz atau dengan sifat. Jadi ada dua, imam bisa kita sebutkan lafaznya si fulan apa, atau sifatnya apa tadi sebenarnya sayyi'ul hifdz, dia hafalannya apa? Lemah. Jadi kalau kita dengar jarh itu kan jurhun, luka gitu ya. Jadi kalau mudahnya supaya ingat, jarh itu kan melukai orang lain gitu. Melukain orang lain yang awalnya dia nggak luka, akhirnya kita lukain. Nah, gitu kan ya. Makanya untuk melukai seseorang kan itu apa namanya? Nggak sembarangan. Dokter ketika akan membedah orang itu kan mau nggak mau dia harus melukai tubuh orang yang akan dia bedah, tapi mau nggak mau itu harus dilakukan dalam rangka apa? Untuk menyembuhkan penyakitnya. Sakit memang, tapi memang harus dibedah gitu kan, gitu kan? Itu nama jarh, ya. Jadi kita menyebutkan keadaan seorang rawi dengan lafaz atau sifat bima yujibu radda riwayatihi, yang menyebabkan dia tertolak riwayatnya. Tadi misalkan ada si fulan, anggaplah Ismail misalkan. Kemudian ada seorang imam yang memang punya kapasitas dalam ilmu jarh wa ta'dil, ketika dia meneliti, oh si fulan itu ternyata kadzab, pendusta. Nah, dia melabeli si fulan sebagai pendusta, itu namanya apa? Jarh. Gitu kan? Si fulan pendusta. Berarti karena dia dilabeli sebagai pendusta, divonis sebagai seorang pendusta, maka riwayat-riwayat yang dia riwayatkan tertolak. Jadi sekali lagi tujuannya menjarah si fulan, si rawi tersebut adalah supaya memastikan bahwa jangan sampai ada hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang bermasalah gitu loh.
Maka disebutkan masalahnya apa? Oh, masalahnya si fulan itu kadzdzab, pendusta. Oh, si fulan itu hafalannya lemah. Sehingga ketika lemah, maka tidak terpenuhi syarat apa? Hadis sahih. Kan gitu kan? Itu tujuannya biar kita paham gitu bahwa jarah itu tujuannya untuk memastikan bahwasanya rawi ini layak atau tidak meriwayatkan hadis. Layak atau tidak kita ambil hadisnya dari dia. Maka perlu satu keilmuan namanya jarah. Jadi bukan berarti jarah itu hanya untuk apa? Menjatuhkan kehormatan seorang mukmin, dan itu pun dibolehkan. Sebetulnya kalau kita di awal-awal belajar jarah wa ta'dil itu disebutkan dalil-dalil akan bolehnya ya mempelajari ilmu jarah wa ta'dil, tapi tentu karena keterbatasan waktu tidak kita jelaskan secara detail. Nah, ya, jadi sekali lagi bahwa jarah itu adalah menyebutkan keadaan seorang rawi dengan lafaz ataupun sifat yang dapat menyebabkan riwayatnya itu tertolak. Ya, baik dengan apa? Min isbati sifati raddi, apakah dengan menyebutkan sifat penolakannya, misalkan ditolak karena tadi hafalannya lemah, atau nafi sifati qabul, menafikan bahwa orang ini tidak berhak untuk diterima gitu. Nah, misalkan di sini kasih contoh, misal an yaqul huwa kadzdzab, jadi rawi ini apa? Pendusta. Au fasik, rawi ini adalah orang yang fasik, orang yang banyak melakukan maksiat. Au dhaif, rawi ini lemah. Au laisa bi thiqah, atau dia bukan orang yang thiqah, bukan orang yang kredibel, bukan orang yang terpercaya. Atau kata yang lain au la yu'tabar, ya, orang ini enggak dianggap gitu. Ya, au la yuktab hadithuhu, atau hadisnya tidak layak untuk ditulis. Jadi ini apa? Sifat jarah untuk menunjukkan bahwa si fulan riwayat yang tidak boleh diterima karena bisa jadi dia kadzdzab, pendusta, atau dia apa tadi? Fasik. Ini kan apa? Sebab-sebab yang menjadikan sebuah riwayat tidak diterima karena rawinya itu kadzdzab, rawinya itu fasik, dia laisa bisiqah, bukan orang yang kredibel, bukan orang yang terpercaya, atau la yu'tabar, enggak dianggap, gitu, enggak dianggap. Atau tidak berhak hadisnya ditulis. Ini apa namanya? Jarah. Kemudian, nah, Mbak, sampai di sini sudah paham maksud daripada jarah? Jelas ya? Baik, wa yanqasim. Wa yanqasimul jarhu ila qismain, mutlaqin wa muqayyad. Al-awwal fal mutlaq ay yudhkar ar-rawi bil jarh biduni taqyid, fayakuna qadihan fihi bikulli hal. Wa thani wal muqayyad أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من الشيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. Baik. Nah, terkait dengan jarah itu, maka jarah itu ada dua macamnya. Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Ya, jadi menjarah orang itu ada dua. Yang pertama sifatnya mutlak, yang kedua muqayyad, terikat. Apa itu mutlak? An yudhkara rawi bil jarhi duna taqyid, di mana kita menyebutkan jarah celak pada seorang rawi tanpa adanya sebuah catatan. Jadi langsung gitu. Jadi ketika seorang rawi diberikan catatan celak, langsung divonis tanpa apa sih sebabnya kenapa dia dicelak seperti itu gitu loh. Ya. Fayakunu qadihan fihi bikulli hal. Maka yang seperti ini menjadi cacatnya menjadi berat baginya dalam setiap keadaan, mutlak. Jadi ada yang memang udah terkenal gitu, misalkan dia orang fasik, dia orang pendusta, sudah tanpa dikasih catatan yang lain. Ini namanya apa? Jarah secara mutlak, langsung divonis si fulan kadzdzab, si fulan fasik, si fulan sayyi'ul hifdz, tanpa ada catatan yang lain, atau karena ada sebab yang lain. Karena nanti ada rawi begini, misalkan kita ambil mudahnya namanya misalkan Ismail tadi. Ini Ismail ya dijarah karena sebab. Contoh, dia kalau meriwayatkan hadis dari orang-orang Syam itu diterima. Tapi kalau dia meriwayatkan hadisnya dari orang Hijaz, nggak diterima. Kenapa? Karena dia ada catatan pada dia, kalau dia meriwayatkan dari orang Syam, dia ditakdil, bagus misalkan.
Tapi kalau dia meriwayatkan hadisnya dari orang-orang Hijaz, bermasalah. Nah, berarti kan dia bermasalahnya hanya pada riwayat ketika meriwayatkan hadis dari orang-orang apa? Hijaz saja. Berarti itu kan terikat. Sebetulnya kalau tidak diikat dengan meriwayatkan hadis dari mana, ya bisa jadi dia apa? Tengah-tengah. Masih ditakdil mungkin. Tetapi karena dia meriwayatkan hadis dari orang-orang Hijaz, ada sesuatu yang menyebabkan dia akhirnya dikasih apa? Celah. Oh, si fulan dan diambil riwayatnya kalau dia meriwayatkan hadis dari orang-orang Hijaz. Atau misalkan si fulan hadisnya sahih kalau dia meriwayatkan dari gurunya si fulan. Tapi kalau ngambil riwayatnya dari gurunya si fulan, dia ada cacatnya. Nah, itu namanya takyid nanti. Jelas? Nah, oleh karena itu lihat, wal muqayyad, adapun jarh muqayyad adalah an yudhkara rawi bil jarhi binisbati li syai'in muayyan min syekh, ya, au ta'ifah au nahwi dzalik fayakuna qadihan fihi binisbati ila dzalika syai'il muayyan duna ghairi. Adapun muqayyad itu adalah seorang rawi diberikan catatan dengan catatan jarah, celak, dikarenakan apa? Dikaitkan dengan hal tertentu. Binisbati li syai'in muayyan, dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Contohnya apa? Dikaitkan dengan gurunya tadi. Kalau si Ismail ngambil hadisnya dari Ahmad, nggak masalah, ditakdil baik. Tapi kalau ngambil hadisnya dari gurunya misalkan Ali, maka dia bermasalah. Gitu loh. Atau apa? Au-ta'ifah. Atau dikaitkan dengan kelompok. Kalau dia ngambilnya tadi dari kelompok Ahlus Syam, aman. Tapi kalau ngambil hadisnya dari Ahlul Hijaz, dia bermasalah. Au nahwi dzalik. Fayakunu qadihan fihi binisbati ila dzalika syai'il muayyan duna ghairi. Maka jarahnya itu menjadi orang yang tercatat cacatnya apabila dinisbatkan, dikaitkan dengan hal-hal yang tadi, apakah dikaitkan dengan guru atau dikaitkan dengan kelompok dan lain sebagainya. Sampai di sini jelas perbedaan antara mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak otomatis langsung dia kadzab, dia mudallis, dia sayyi'ul hifdz dan lain sebagainya. Tapi kalau muqayyad itu dikaitkan dengan sesuatu, imma karena gurunya, kalau ngambil gurunya dari Ahmad baik-baik aja, tapi kalau dia ngambil riwayatnya dari gurunya Ali misalkan, bermasalah. Itu namanya apa? Jarah muqayyad. Nah, kita ambil contoh. Mithaluhu qaul Ibn Hajar fi Taqrib fi Zaid bin al-Hubab wa qad rawa anhu Muslim saduqun yukhti'u fi hadits ats-Tsawri fayakunu dha'ifan fi hadithihi 'an ats-Tsawri duna ghairihi. Wa qawluhu sahib al-Khulasah في إسماعيل بن عياش وثقه أحمد وابن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها. طيب. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dengan contoh insyaallah akan lebih paham. Di antara contoh muqayyad adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya At-Taqrib tentang Zaid ibn Hubab. Zaid ibn Hubab. Wa qad rawa anhu Muslim. Ya, wa qad rawa anhu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan riwayat dari beliau, dari Zaid ibn Hubab. Kemudian beliau saduq. Ya, saduq itu di bawahnya, iya, di bawahnya apa? Dia jujur gitu. Namun tidak seperti thiqah, di bawahnya thiqah. Dia jujur. Yukhti'u fi hadits Tsawri. Dia sering salah pada hadis-hadis yang diriwayatkan dari siapa? Ats-Tsawri. Berarti kenapa dia? Bermasalahnya ketika dia hadis-hadisnya apa? Diriwayatkan hadis dari Tsawri. Selain Tsawri enggak ada masalah. Maka fayakunu dhaifan fi hadithihi an Tsawri. Maka hadis-hadis yang dia riwayatkan dari Tsawri ya menjadi apa? Lemah pada sisi siapa? Zaid ibn Hubabnya, bukan pada Tsawrinya ya. Ya, pada Zaid ibn Hubab. Jadi kalau Zaid ibn Hubab meriwayatkan hadis dari Tsawri, itu biasanya banyak salahnya. Ya.
dibandingkan dia mengambil riwayat hadis dari gurunya yang lain gitu. Jelas? Jadi ini terikat jadinya jarahnya. Tidak mutlak dia orang yang sering salah. Dia salah tapi ketika meriwayatkan banyak hadis dari Tsauri. Adapun dari guru yang lain dia nggak banyak salahnya gitu. Nah, kemudian contoh yang lain adalah qaulu sahibul khulasah. Perkataan ya muallif penulis kitab Al-Khulasah tentang Ismail ibn Ayyash. Waffaqahu Ahmad wa Ibnu Ma'in. Lihat, Imam Ahmad Ibnu Ma'in ini termasuk ulama jarah wa ta'dil yang dia berhak untuk menjarah atau mentadil seseorang. Maka Imam Ahmad memberikan apa? Vonis bahwasannya Ismail ibn Ayyash ini orang yang thiqah, orang terpercaya, orang yang kredibel. Begitu juga Ibnu Ma'in. Wal Bukhari dan juga Imam Bukhari, tapi kalau Ismail ibn Ayyash meriwayatkan hadisnya dari orang-orang Syam. Tetapi kalau dia meriwayatkannya dari orang-orang Hijaz, maka dia dianggap lemah. Gitu kan? Terikat jadinya. Kalau dia ngambil hadisnya dari orang-orang Syam, dia orang thiqah. Tapi dia ngambil hadisnya dari orang Hijaz, maka dia dikategorikan sebagai rawi yang lemah. Fa yakunu dhaifan fi hadithihi anil Hijaziyyin duna ahli Syam. Maka berarti kesimpulannya Ismail ibn Ayyash itu lemah dalam mengambil hadis-hadis dari orang Hijaz, tapi thiqah, terpercaya apabila mengambilnya dari ahli Syam. Nah, kemudian contoh yang lain adalah idza qila huwa dhaifun fi ahaditsis sifat. Ada rawi dikaitkan dia orang yang lemah kalau dia meriwayatkan hadis tertentu. Misalkan apa? Kalau dia meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, dia lemah. Tapi kalau meriwayatkan hadis-hadis selain daripada sifat-sifat Allah, dia orang yang thiqah. Gitu. Jadi di sini sekali lagi berarti menunjukkan apa? Bahwa ketika orang menjarah dan mentakdir itu nggak sembarangan, nggak dipukul rata. Oh dia kadzab, dia sayyul hifdz. Tapi dilihat, dia masih bisa diterima. Karena apa? Oh, kalau dia meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat Allah, mungkin banyak salahnya, maka lebih baik tidak diterima. Tapi meriwayatkan hadis selain sifat-sifat Allah, dia diterima. Kalau dia meriwayatkan dari orang Hijaz, tidak diterima. Meriwayatkan dari orang Ahlu Syam, dia diterima. Itu namanya jarah. Karena apa? Terikat. Nah, لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. Akan tetapi إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. Jika maksud seorang ulama jarah wa ta'dil memberikan catatan terhadap jarah tersebut untuk membantah klaim dia sebagai orang yang thiqah dalam sebuah riwayat tertentu, maka hal ini berarti bisa saja rawi tersebut berstatus dhaif. Misalkan begini, ada seorang rawi ya diberikan catatan, anggaplah dia tadi sayyul hifdz ya, dia diberikan catatan karena memang orang ini mengklaim bahwa dirinya thiqah, padahal dia memang bukan orang yang thiqah. Maka dalam hal ini rawi ini statusnya dhaif. Kenapa? Karena sejatinya para ulama jarah wa ta'dil sudah mengklaim dia ini sebetulnya bermasalah gitu. Ya, tapi dia mengklaim dirinya enggak, saya bukan orang yang bermasalah. Maka sejatinya hadis-hadisnya tidak diterima. Kenapa? Sebetulnya dia itu apa ya? Kayak defense gitu ya, membela diri bahwa saya ini bukan orang yang bermasalah. Padahal para ulama jarah wa ta'dil mengatakan dia itu orang yang bermasalah. Maka yang seperti ini biasanya apa? Tidak diterima apa? Riwayat-riwayatnya dari yang lain juga. Naam. Al-jim walil jarhi maratib a'laha ma dalla ala bulughil ghayah fihi mithlu akdzabun nas aw ruknul kadhibi. ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب ووضاع ودجال وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال وبين ذلك مراتب معلومة. Nah, lalu sekarang dalam menjarah pun ada tingkatannya. Maka madalla ala bulughil ghayah, tingkatan paling tinggi adalah tingkatan yang menunjukkan puncak celaan. Misalkan apa? Akdzabun nas, si fulan orang paling dusta. Itu kan puncaknya itu dah. Kalau udah dibilang
akdzabun nas, nggak ada lagi orang paling dusta kecuali si fulan gitu kan, udah tinggi banget itu celaannya. Au ruknul kadzib, ya, dia ini tokoh pendusta gitu. Ya. Ini tingkatan paling tinggi. Atau menggunakan sigoh mubalaghah, hiperbola. Makanya biasanya hiperbola itu kalau dalam bahasa Arab pakai apa? Fa'al, wazannya kan. Jadi kadzab, orang betul-betul pendusta gitu. Awadda, orang yang suka malsukan hadis, penipu, ya, pemalsu, bukan penipu, pemalsu. Atau dajjal, nah, udah lebih parah lagi udah nih, dibilang dajjal gitu kan. Ya. Tapi sekali lagi ini kita jangan juga bilang ke saudara muslim kita, ente dajjal, wah udah jangan, parah itu kan. Ente kadzab, wah jangan. Ya, pada saudara muslim kita mungkin sesekali dua kali dia dusta, ya juga jangan langsung kita bawa ini si fulan itu kadzab. Ya. Kuntum bisa bilang gitu, ya anak habis belajar jarh wa ta'dil. Ya, dapat temannya bilang ente dajjal ente, ya jangan, nggak boleh. Ini kita mentoan saudara muslim kita, nggak boleh. Ya kata Nabi apa? Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahsy walal badi. Nggak boleh kita bermudah-mudahan, ya. Ini kita sedang belajar dalam ilmu mustalah. Jangan antum perhatikan nanti ya. Antum dapetin saudara muslim antum bohong nih. Ya, ente bilang ente ya nggak sakit. Kemarin ente bilang sakit. Buktinya olahraga, ente kadzab itu jangan. Ya, bahaya. Naam. Taib. Wa ashaluha, yang paling ringan dari vonis tadi adalah layyin, lunak. Ya, bukan tulang lunak ya, bukan lunak ya. Atau sayyi'ul hifd, hafalannya apa? Buruk. Atau paling tidak fihi maqal, si fulan tuh ya ada pembicaraan tentang dirinya, artinya si fulan bermasalah gitu. Itu paling ringannya, itu pada apa? Jarah ya, pada jarah. Naam. Taib. Wa ishtarat الدال ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة. الأول أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق. ثانيا أن يكون من متقيض فلا يقبل من مغفل. ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح. رابعا أن يبين سبب الجرح فلا يقبل الجرح المبهم، مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك، لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح. هذا هو المشهور. نعم. واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلى في من علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب، وهذا هو القول الراجح، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. خامسا ألا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم. طيب. Nah sekarang bagaimana, apa syarat kita menerima jarah seseorang? Artinya gini, ketika tadi misalkan Ismail dijarah sebagai kadzab, Ismail dijarah sebagai dajjal misalkan, dijarah sebagai sayyi'ul hifd, gimana kita bisa menerima bahwasanya memang dia berhak untuk menerima vonis tersebut? Maka syaratnya adalah yang pertama an yakuna min adlin, ya, orang yang menjarahnya tadi adalah orang yang adil, ya, orang yang adil. Jadi jarahnya itu disampaikan oleh orang adil, bukan orang sembarangan. Semua orang ngasih label kepada dia, nggak boleh. Jadi syarat yang memberikan jarahnya pun harus orang yang adil. Dan kita sudah sebutkan apa itu adil, gitu kan ya. Sehingga apa? Fala yuqbal min fasik. Nggak boleh kita menerima jarah dari orang yang fasik. Tukang maksiat ngatain orang yang taat, gitu kan nggak boleh gitu. Dia tiap hari maksiat terus. Kemudian dia bilang ke orang yang ahlul ibadah, si fulan kadzab. Kan nggak pantas kita ngambil perkataan orang yang sering maksiat memberikan vonis kepada orang yang taat, kan begitu. Jadi syarat yang pertama yang menjarahnya itu harus orang yang adil. Yang kedua an yakuna ya min mutayaqidin fala yuqbal min mughaffal. Yang ngasih jarahnya juga orang dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan lalai. Artinya dia sadar, berakal, ya orangnya juga sehat, ya sehat mentalnya gitu kan ya.
Dan apa yang diucapkan dalam keadaan sadar, bukan lagi ngelindur, gitu kan? Bukan baru bangun tidur tiba-tiba langsung menjarah orang, gitu kan? Nah, maka harus dalam keadaan apa? Sadar. Yang ketiga, an yakuna min arifin bi asbabihi fala yuqbal mimman lan ya'riful qawadih. Orang yang menjarahnya tadi adalah orang yang mengetahui sebab-sebab seorang perawi layak diberikan jarah. Jadi sekali lagi ini ada ilmunya gitu. Bukan orang sembarangan ngasih vonis kepada seseorang, tapi orang yang ngasih vonis itu tahu tentang ilmu jarah. Kapan si fulan dijarah, kapan si fulan ta'dil. Itu ada ilmunya. Ya. Maka kita tidak boleh menerima fala yuqbal mimman la ya'riful qawadih. Ya, seorang tidak boleh menerima ya dari jarah orang yang tidak mengetahui tentang masalah cacat pada seorang. Nggak boleh kita terima. Nah, kemudian yang keempat, an yubayyin sababal jarhi. Ketika dia menjarah, dia sebutkan sebabnya. Kenapa si fulan disebut kadzab? Kenapa si fulan disebut sayyi'ul hifdz? Kenapa si fulan disebut dajjal? Itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Fala yuqbal al-jarhul mubham. Tidak boleh diterima jarah yang mubham. Walaupun nanti pendapat yang roji itu jarah mubham boleh diterima dengan syarat. Nanti akan kita jelaskan ketika masalah ta'arud antara adalah dengan al-jarh. Itu yang mungkin agak sedikit butuh fokus. Pembahasan terakhir itu agak ya sedikit agak perlu konsentrasi tentang ketika terjadi kontradiksi. Ada yang mengatakan si fulan orang baik, ada yang mengatakan si fulan pendusta. Nah, itu bagaimana nih kalau ada dua sifat yang kontradiksi? Itu nanti pembahasan terakhir. Kemudian maka tidak boleh hukum asalnya seseorang mencukupkan dan mengatakan si fulan dhaif, si fulan yuraddu hadithuhu, si fulan ditolak hadisnya. Sampai kapan? Hatta yubayyina sabab dzalik. Sampai dia menjelaskan kenapa si fulan itu divonis sebagai hafalannya lemah, kenapa si fulan itu orang yang lemah, gitu kan? Kenapa sampai seperti itu dipersyaratkan? Li'annahu qad yajruhu bisa bin la yaqtadil jarah. Karena bisa jadi ada orang ngasih jarah yang memang dia sebenarnya nggak berhak untuk dijarah, gitu kan ya? Hada huwal masyhur. Oleh karenanya lihat, waqtar Ibnu Hajar, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih memilih pendapat bolehnya menerima jarah yang mubham. Jarah mubham itu jarah yang tadi tanpa diperinci. Kenapa si fulan itu hafalannya lemah? Kenapa si fulan itu kadzab? Masih boleh diterima kecuali fiman ulimat adalatuhu, pada orang-orang yang sudah terkenal keadilannya. Seperti misalkan tadi Imam Malik dijarah sama orang dan dijarahnya mubham lagi. Kenapa sih misalkan ini, anggap begini, Imam Malik tiba-tiba ada yang mengatakan Imam Malik itu hafalannya lemah. Itu nggak boleh diterima. Kenapa? Karena Imam Malik terkenal dengan apa? Adalahnya gitu. Jadi kalau ada orang dijarah tapi dia bukan orang yang terkenal dengan adalahnya, ya, itu mungkin saja. Tetapi kalau orang yang adil, nggak mungkin. Apalagi dijarahnya dengan sesuatu yang mubham, nggak jelas alasannya kenapa, ini nggak diterima gitu, ya. Fala yuqbal jarhuhu illa li bayani sabab. Boleh diterima jarahnya sambil diiringi sebab. Contoh, anggaplah misalkan contoh saja, Imam Malik ada yang menjarah, misalkan Imam Malik itu adalah hafalannya lemah, tapi sambil dia sebutkan sebabnya A, B, dan C. Nah, itu mungkin masih boleh diterima gitu. Tapi kalau mubham, itu nggak dijelaskan sebabnya apa, tapi yang dijarah orang yang adil, maka nggak diterima jarahnya. Bisa dipahami? Naam. Wa hadha huwal qaulur rajih. Inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. La siyama idza kana al-jarih min a'immati hadzal sya'an. Terlebih yang dijarah itu adalah ulama yang memang punya keilmuan tentang jarah wa ta'dil. Dia imam, dia orang yang adil, tapi ada yang menjarah, kan nggak pantas kita terima gitu. Kemudian syarat yang kelima, an la yakuna waqi'an ala man tawatarat adalatu. Ini hampir sama sebetulnya. Yang kelima itu tidak boleh ditujukan jarah ini kepada orang yang terkenal akan keadilan dan keimamannya. Washtaharat imamatuhu, terkenal keimamannya. Seperti siapa? Nafi', Syu'bah, Malik, Bukhari. Nggak boleh. Kalau ada misalkan menjarah Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari adalah orang yang bla bla bla, nggak bisa dijarah. Kenapa? Karena beliau orang masyhur dengan keadilannya. Makanya saya pernah sampaikan, ya, di waktu-waktu belum lama ini ada seorang profesor di Mesir itu mengkritisi Imam Bukhari. Dia katakan mustahil. Jadi kalau dia bilang begini, kalau ada orang mengatakan kitab sahih kedua yang paling sahih setelah Al-Quran itu Bukhari, maka
nggak benar itu pendapatnya. Kenapa? Karena memang kalau ditimbangnya pakai logika, nggak mungkin Imam Bukhari di umur yang ya meninggal ya di usia yang tidak terlalu tua, tapi bisa mengumpulkan banyak hadis sampai ya sebanyak itu dalam Sahih Bukhari, dan dia meneliti tentang kesahihannya. Kemudian dia teliti secara waktu, berarti dia menulis dari umur sebelum balik, dan kayaknya dia kritisi. Maka selagi kita sampaikan ini menunjukkan keberkahan ilmu seorang ulama. Kita saja misalkan sama-sama dikasih waktu 24 jam. Kalau kita tanya di sini pasti beda-beda, ada yang sudah selesai khatam 1 kali, ada yang mungkin ya juz 30 pun belum beres-beres, gitu kan? Padahal sama-sama kasih waktu berapa? 24 jam. Ya, Ustaz beda, Ustaz saya kerjanya beda Ustaz sama fulan. Oke, santri lah yang sama-sama dari bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya sama. Pasti beda-beda di antara antum, ada yang sudah selesai khatam, ada yang belum, betul? Apa yang menunjukkan keberkahan waktu. Ya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Taib. Maka yang seperti ini nggak pantas, orang para imam, para a'immah itu tidak bisa dijarah bagi mereka yang masyhur seperti tadi Malik, Nafi', Syu'bah, Bukhari, fala yuqbal jarhu fi haula'i wa amsalihim. Naam. Kalau kita sudah paham tentang jarah, insya Allah ta'dil pun hampir sama. Karena hampir sama, bedanya jadi kan ketika seorang mencela, memberikan catatan, berarti yang satu lagi memberikan catatan baikin, gitu kan ya. Kaidahnya hampir sama, makanya kita baca insya Allah lebih mudah untuk memahaminya. Naam. Ta'rifuhu, aqsamuhu, maratibuhu, wa syurutu qabulihi, langsung kepada at-ta'dil. Apa itu ta'dil? At-ta'dil ay yudhkar ar-rawi bima yujibu qabul riwayatihi min itsbati sifati qabul aw nafyi sifati raddin, mithlu ay yuqal huwa thiqah aw thabtun aw la ba'sa bih aw la yuraddu hadithuh. Baik. Ya kan, berarti kebalikannya kan? Kalau tadi jarah itu memberikan sebuah catatan, sebuah celak kepada rawi yang menyebabkan riwayatnya tidak diterima, berarti kalau ta'dil itu adalah menyebutkan, ya, menyebut seorang rawi, mentakdilnya dengan sesuatu yang berhak untuk diterima riwayatnya. Kita ngasih rekomendasi atau ngasih pujian kepada seorang rawi yang menyebabkan akhirnya rawi tersebut diterima riwayatnya. Berarti lawan daripada apa? Jarah. Ya, apakah sama min itsbati sifati qabul? Apakah disebutkan tentang sifat ya diterimanya rawi tersebut, atau disebutkan sesuatu yang menafikan ya dia tidak diterima riwayatnya? Seperti apa? Kalau tadi kadzab, di sini thiqah, dia orang yang terpercaya. Au thabtun, orang yang kokoh, ya. Au la ba'sa bihi, ya orang yang enggak masalah, gitu kan ya. Au la yuraddu hadithuhu, hadisnya tidak ditolak, berarti diterima. Berarti ini kan rekomendasi atau tazkiyah. Jadi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, dari zaman dulu istilah tazkiyah, rekomendasi itu memang ada, ya. Makanya kenapa di antara persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan ketika misalkan kita mendaftar ke kampus-kampus di Saudi itu harus ada tazkiyah 2 orang, tazkiyah dari tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tazkiyah dari lembaga, untuk memastikan bahwa orang ini nggak bermasalah gitu. Sama kalau antum misalkan jadi pimpinan perusahaan, pimpinan lembaga, ketika ingin merekrut orang lain, ya, ingin cari pegawai, baiknya apa? Syaratnya harus ada rekomendasi dari misalkan tokoh dari, ya kalau istilah kita kan ada apa, SKCK kan, untuk memastikan bahwa orang ini nggak pernah terjatuh pada sebuah tindak kriminal kan, gitu kan ya. Nah, ini namanya ta'dil. Naam. Al-ba' wa yanqasimu at-ta'dilu ila qismain mutlaqin wa muqayyad. Awalan fal mutlaq ay yuzkar ar-rawi bit-ta'dil biduni taqyid fayakuna tawthiqan lahu bikulli hal. Thaniyan wal muqayyad ay yuzkar ar-rawi bit-ta'dil bin-nisbati li shay'in mu'ayyanin min shaykh aw ta'ifah aw nahwi dhalik, فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه من غير من وثق فيهم. لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. طيب. Hampir sama dengan tadi ya, dengan jarah. Jadi jarah itu ada mutlak, ada muqayyad, maka ta'dil pun ada. Ada yang dita'dil langsung, dia thiqah,
dia apa? La ba'sa bihi la yuraddu hadithuhu. Ada yang tadi muqayyad dikaitkan dengan sesuatu. Apakah dikaitkan dengan gurunya atau dikaitkan dengan kelompok ataupun yang lainnya. Ya, seperti tadi an yuqal huwa thiqah fi hadithi Zuhri. Orang ini terpercaya kalau hadis-hadisnya dari siapa? Zuhri. Atau tadi hadisnya thiqah kalau dia ngambil dari Ahlul Hijaz. Ya, tetapi dia tidak thiqah kalau ngambil hadisnya dari kelompok yang lainnya. Itu sama. Jadi ketika kita memahami tentang jarah, maka akan lebih mudah lagi memahami tentang ta'dil. Naam. Kemudian walit ta'dil maratib. Al-jim walit ta'dil maratib. A'laha ma dalla ala bulughil ghayati fihi, mithlu awthaqun nas aw ilayhi al-muntaha fi at-tathabbut, thumma ma ta'akkada bi sifah aw sifatain, mithlu thiqatun thiqah أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك. طيب. Sama, kalau jarah tadi ada tingkatannya, ta'dil pun ada tingkatannya. Maka yang paling tertinggi adalah madalla ala bulughil ghayah. Sama, tingkatan tertinggi adalah untuk menunjukkan puncak ta'dil, puncak pujian, puncak rekomendasi kepada seorang rawi. Di antaranya awthaqun nas. Kalau tadi akdzabun nas, maka kalau ditakdil awthaqun nas, orang yang paling apa? Terpercaya. Au ilaihil muntaha fit tatsabbut, ya, puncak kepercayaan berakhir padanya. Artinya orang udah muttafaq, orang percaya semua gitu kan ya. Tsumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifatain, atau kalau untuk menunjukkan dia orang yang sangat thiqah disebutkan dua kali thiqah gitu kan. Thiqatun terpercaya, thiqatun sabtun, sudah thiqah sabtun lagi gitu kan. Nah, ini pujian rekomendasi. Ketika ada orang mengatakan gimana si fulan, oh masya Allah si fulan itu thiqah, si fulan itu thiqah sabat lagi, si fulan itu udah terpercaya kokoh lagi, ya masya Allah. Itu kan pujian ya yang disampaikan oleh orang rawi. Yang paling rendahnya adalah ma'asy'ara bil qurbi min ashalil jarah mislu salih, dia orang yang saleh, ya, muqarib, ya, orang yang muqarib, atau yurwa hadithuhu, hadisnya alhamdulillah sudah diterima, ya, hadis-hadisnya diriwayatkan, ataupun yang lain, itu yang paling rendah. Taib. Kemudian apabila jarah itu ada syaratnya untuk kita terima, maka ta'dil pun ada syarat yang harus kita terima. Naam. Ad-dal wa yushtaratu liqabuli at-ta'dil syurutun arba'ah. Awalan an yakuna min adlin fala yuqbalu min fasiq. Thaniyan an yakuna mutayaqqidh fala yuqbal min mughaffalin يغتر بظاهر الحال. ثالثا أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد. رابعا ألا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق أو ظاهر أو غيرهما. Naam. Di antara syarat seseorang boleh menerima ta'dil, ya, adalah 4. Yang pertama an yakuna min adl, sama. Berarti kalau orang yang ngasih pujian dan ngasih rekomendasinya pun harus orang yang adil. Fala yuqbal min fasik. Tadi ada orang fasik, ahlul maksiyah, muji-muji, yang nggak diterima. Tetap dari orang yang adil. Yang kedua, an yakuna min mutaiqqidhin. Dan orang yang memujinya tadi sama, sadar, ya, bukan dalam keadaan lalai, ya, sehingga apa yang dia katakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, an yakuna min arifin bi asbabi. Orang yang mentakdil pun harus tahu tentang masalah ta'dil, karena ta'dil pun ada syarat-syaratnya, ada ilmunya, ya. Maka kita tidak menerima ta'dil dari orang-orang yang tidak mengetahui tentang sifatul qabul dan sifat ar-rad. Kemudian yang keempat, alla yakuna waqi'an ala man ishtahara bima yujibu radda riwayatihi min kadzib. Dan kita tidak terima, ya, kepada ta'dil, ya, atau tidak ditujukan ta'dil tersebut kepada orang yang terkenal bahwa dasarnya riwayatnya itu tertolak. Artinya misalkan ada si fulan, tadi Ismail, udah terkenal kadzab, ya nggak bisa ketika ada orang, mau gimana pun orang memberikan ta'dil, orang dia sudah terkenal, ya, dengan keburukannya, maka tidak bisa ditakdil seperti itu. Nah, maka kita sudah selesai al-jarah wa ta'dil. Jelas? Bagian terakhirnya agak sedikit. Ya, agak sedikit. Biasanya memang akhir-akhir gitu kan. Biasanya kan jagoan tuh gitu. Ya, akhir-akhirnya agak susah gitu kan. Tapi kalau udah paham, oh tenang kita. Nah, taib. Terakhir kita bahas tentang ta'arud al-jarh wa ta'dil. Jadi gambaran dulu,
Kita sudah tahu jarah, sudah tahu ta'dil. Nah, permasalahan yang kita akan bahas yang terakhir ini adalah ketika terjadi kontradiksi, pertentangan. Ada yang mengatakan, misalkan orangnya satu Ismail, yang satu bilang Ismail itu thiqah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan Ismail itu sayyi'ul hifdz. Berarti kan ada dua perbedaan kan? Orangnya satu, tapi yang satu bilang thiqah, yang satu bilang sayyi'ul hifdz. Yang satu bilang terpercaya, yang satu hafalannya bermasalah. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, gimana memecahkannya? Nah, gitu loh. Nah, maka mari kita baca pelan-pelan insyaallah taala. Baik, kita biar tahu apa sih keadaan yang dimaksud dengan ta'arudul jarh wa ta'dil. Na'am, ahwaluhu ta'arudul jarh wa ta'dil. Alif ta'rifuhu, ba ahwaluhu. Al-alif ta'arudul jarh wa ta'dil ay yuzkar ar-rawi bima yujibu radd riwayatihi وبما يوجب قبولها مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. Nah, bisa dipahami, lihat. Ta'arudul jarh wa ta'dil adalah seorang rawi ya disebutkan, diberikan catatan dia itu berhak untuk ditolak riwayatnya. Berarti ada catatan jarah. Tapi di sisi lain dia berhak untuk diterima riwayatnya. Berarti dia dita'dil. Ya, sebagian mengatakan dia thiqah, sebagian mengatakan dia itu dhaif. Nah, gimana cara kita memecahkan ketika terjadi antara kontradiksi antara jarah wa ta'dil? Naam, al-hal al-ula. Al-halul ula ay yakuna mubhamaini ay ghayra mubayyin fihima ghayra mubayyin fihim ghayra mubayyan أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض فيؤخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد. Nah, sekarang kondisinya begini. An yakuna mubhamain. Ini rawi tadi Ismail, ya. Dia ini mubham. Mubham itu samar. Ghairu mubayyan fihima sababul jarhi aw ta'dil. Ini Ismail masih mubham, samar-samar. Enggak dijelaskan kenapa dia dijarah, kenapa juga dia ditakdil. Karena ada yang mengatakan dia ini thiqah, ada yang mengatakan dia ini apa? Lemah. Jadi dibilang jarah nggak jelas, dibilang takdil juga nggak jelas, samar-samar gitu kan? Maka lihat, tadi saya sampaikan kayaknya di awal bahwa kan khilaf di antara para ulama, terutama ketika jarah mubham itu boleh atau tidak. Misalkan ada si fulan tadi Ismail dijarah tapi nggak disebutkan sebabnya. Dari pendapat yang roji boleh diterima atau tidak? Diterima. Kalau ada si fulan Ismail ini dijarah tapi nggak dijelaskan dia itu misalkan sayyi'ul hifdz, kenapa dia lemah hafalannya, maka tetap diterima selama memang dia bukan orang yang adil gitu kan. Kalau yang adil nggak bisa kan gitu kan. Maka dia dikatakan fa in qulna bi adami qabulil jarhil mubham, kalau kita katakan nggak boleh kita terima jarah yang mubham, yang samar-samar. Berarti kalau begitu, kalau nggak diterima, berarti kita terima apa? Ta'dil. Bisa dipahami? Saya ulang. Kalau ada orang berpendapat mengatakan jarah mubham itu yang samar-samar itu tidak diterima, berarti mudahnya apa? Ta'dilnya diterima. Udah beres perkara, ngapain dipermasalahin? Jelas? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Li'annahu la mu'arid lahu fil qaqi'. Kalau begitu kan berarti nggak bertentangan pada kenyataannya. Orang dia nggak dikategorikan mubham, kan kita nggak nerima. Kita nerima itu hanya jarah yang memang betul-betul ketahuan. Ini kan nggak ketahuan mubham. Ya berarti kalau gitu buang aja. Berarti dia apa? Orang yang thiqah kan gitu. Beres perkara. Tapi ternyata enggak. Kan pendapat yang paling kuat itu bahwasannya apa? Jarah mubham itu masih diterima. Berarti kalau begitu tentang dong. Berarti kalau begitu masih ada kontradiksi dong. Gimana cara menyelesaikannya? Maka kalau sudah begini, fayu'khadhu bil arjah minhuma, diambil mana yang paling rajih. Berarti mengambil metode tarjih. Tarjih itu kan mana yang paling kuat? Jarahnya atau ta'dilnya, gitu kan ya? Imma fi adalati qaili.
Nah, maka kalau sudah begini kita lihat, misalkan gini, Ismail dibilang thiqah, dibilang juga apa tadi? Dhaif. Maka dua-duanya nggak jelas. Jarahnya mubham, ta'dilnya mubham. Maka cara yang kita gunakan adalah tarjih. Gimana cara mentarjihnya? Maka lihat mana orang yang lebih adil. Misalkan begini, yang menjarah Ismail ini Ahmad dan Muhammad. Dilihat Ahmad dan Muhammad mana yang lebih adil di antara keduanya. Misalkan ternyata Muhammad yang lebih adil dan dia mentakdil, berarti takdil dia. Nah, paham? Oke, satu tuh. Au fi ma'rifati bihali syakhsi, atau metode kedua di tarjihnya dengan lihat. Ini orang Ismail diteliti lagi. Lebih dekat kemana nih? Lebih layak dijarah atau lebih layak di takdil? Kalau dia lebih layak di takdil ya takdil gitu. Jelas? Kalau tadi dari sisi yang merekomendasikan atau yang ngasih catatan, yang kedua dari sisi orangnya. Kemudian cara yang ketiga bi asbabil jarhi wa ta'dil, dicari lagi. Apa yang menyebabkan dia akhirnya dijarah, apa yang menyebabkan dia ditakdil? Diteliti lebih dalam lagi. Atau lihat fi kasratil adad, lebih banyak mana yang menjarah dia, apakah lebih banyak yang mentakdil atau lebih banyak yang menjarah? Jelas di sini? Ini cara pertama kalau jarahnya atau takdilnya mubham. Baik. Al-halah tsaniyah, keadaan kedua. Al-halah ats-tsaniyah ay yakuna mufassiran ay mubayyinan fihima sababul jarh wa ta'dil fayu'khadhu bil jarh lianna ma'a qailihi ziyadata ilmin illa ay yaqula sahibut ta'dil ana a'lamu anna as-sabab alladhi jarahahu bihi qad zal fayu'khadhu hina idzin bit ta'dil li'annahu ma'a qailihi ziyadata ilmin. Nah, sekarang lebih menarik lagi. Kalau tadi mubham, sekarang dua-duanya dijelaskan. Si Ismail ini dijelaskan, dia dijarah karena sebab ini, dia thiqah karena sebab ini. Berarti lawan dari pertama kan? Betul enggak? Disebutkan sebab-sebab dijarah dan takdilnya. Maka kalau begini, fayu'khadhu bil jarhi. Maka yang diunggulkan adalah dia lebih diunggulkan di jarah saja. Paham tak? Misalkan ada Ismail, dia dibilang thiqah, dibilang dhaif. Thiqahnya dikasih sebab, dhaifnya dikasih sebab. Maka dalam ini mana yang kita dahulukan? Jarah dia. Oh, dia rusak dia. Kenapa? Li'anna ma'a qailihi ziyadati ilm. Karena nggak mungkin orang ketika menjarah dia kecuali memang karena ada sebab nih orang bermasalah gitu loh. Kan hukum asalnya orang nggak bermasalah gitu loh. Tapi ketika diberikan catatan, oh berarti dia ada masalah, gitu kan? Illa an yaqula sahibut ta'dil, kecuali yang mentakdil tadi mengatakan enggak, saya lebih paham tentang dirinya. Saya tahu dia memang orang yang adil. Lah, baru dia. Kita dahulukan dia mentakdil. Fayu'khadhu hina idin bit ta'dil li'anna ma'a qawlihi zadat ilm. Kenapa? Kalau dia mengatakan saya yang lebih tahu tentang si fulan. Oh, berarti udah jarahnya diturunkan. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Jelas? Taib. Ketiga. Al-halah ats-tsalitsah ay yakuna at-ta'dil mubhaman wal jarh mufassira fayu'khadhu bil jarh li'annahu ma'a qailihi ziyadata ilm. Ini gampang sekarang. Sekarang gini, si Ismail ya ditakdil tapi takdilnya mubham. Dijarah-jarahnya jelas. Maka ambil yang mana? Ambil yang jelas gitu kan? Gampang kan? Sekarang kebalikannya yang keempat. Al-halah ar-rabi'ah ay yakuna al-jarh mubhaman wa at-ta'dil mufassara fayu'khadhu bit-ta'dil li rujhanihi. Nah, sekarang sebaliknya. Ismail dijarah tapi jarahnya mubham. Ditakdil, takdilnya mufassar. Maka kita dahulukan mana? Yang mufassar, karena jelas dia ditakdil karena dijelaskan sebabnya. Tapi jarahnya nggak dijelaskan, maka tinggalkan jarahnya. Jelas. Masya Allah. Mafhum? Masya Allah. Mari kita lihat perkataan terakhir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di bagian yang pertama. Apa kata beliau? Wa ila huna intaha muqarrarus sanatil ula ats-tsanawiyyah fil ma'hadil ilmiyyah fil mustalah ala yadi muallafati Muhammad ala yadi muallifihi Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, yakfi. Lihat. Masya Allah. Kata beliau, sampai di sini selesailah
materi mustalah hadis sesuai dengan kurikulum SMA kelas 1 yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ini anggaplah berarti 2 semester Pak, Bapak Ibu sekalian. Satu bagian. Antum berapa? 10 hari. Makanya kalau ada yang nggak paham, Anda nggak akan salahkan. 10 hari dikejar. Tapi insya Allah mudah dipahami lah. Bisa dipahami kan? Anda berusaha betul-betul menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan contoh yang mudah dipahami, dengan hal yang sebetulnya ketika Anda murojaah baca ini sambil cari gimana metode yang mudah untuk memahamkan 10 hari. Terus terang, ya. Terlebih kemarin kepotong safar kan anak pergi umroh, itu di perjalanan terus terang anak sambil murojaah di atas pesawat sambil pikir gimana caranya, apa anak bikin bagan atau itu sambil dipikirkan. Gimana caranya bisa memahamkan? Awalnya kita mau pakai Taisir Mustalahul Hadis, tapi setelah baca-baca ini agak susah memahamkannya. Tapi alhamdulillah. Tapi lihat bagaimana ya, ini buku ya bagian pertama dong, bukan satu buku nih. Bagian pertama itu diajarkan di kelas 1 SMA. Ya, anggaplah berarti kita semua kelas 1 SMA, Masya Allah. Tapi diajarkan 2 semester kan? Namanya 1 tahun kan 2 semester kan? Kita diajarkan 10 hari. Alhamdulillah dengan kemudahan. Maka beliau apa? Buku ini diajarkan langsung oleh penulisnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Masya Allah. Jadi dulu anak-anak SMA di Maha diajarkan langsung sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itulah kelebihan beliau. Saya banyak menyukai buku-buku beliau itu karena Masya Allah bukunya itu lugas, jelas, ringkas, dengan bahasa yang mudah dipahami. Alhamdulillah. Kemudian beliau mendoakan kita semua. Walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa tatayyibul awqat wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, kata beliau alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa tatayyibul awqat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengannya nikmatnya sempurna, ya. Yang dengannya nikmat seluruh amal soleh menjadi sempurna dan waktu menjadi berguna. Alhamdulillah 10 hari mungkin di bulan Ramadan, mudah-mudahan ini waktu yang berguna bagi kita, waktu yang bermanfaat bagi kita. Maka beliau menutup dengan bersolawat kepada Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Maka tammal qismul awal, sempurnalah, selesailah bagian yang pertama. Wa yatluhu qismul tsani, insyaallah akan dibaca nanti bagian yang kedua, ya, yaitu yang berkaitan dengan pembagian hadis berdasarkan dengan individu yang dijadikan sandaran. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah mudahkan di 10 hari kita mempelajari bagian pertama dari buku ini, ya. Saya berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang mudah difahami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan juga bermanfaat bagi antum semua. Ya, ada pusing-pusing sedikit, ada ketidakfahaman, itu wajar. Karena kita belajar dalam waktu yang 10 hari, dan tentu saya selama 10 hari menyampaikan mustalah hadis ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila dalam penyampaian ada kurang berkenan, kurang difahami, atau mungkin ada sabkul lisan, ada yang kesalahan dalam menyampaikan, maka silakan dikoreksi. Siapapun yang mendengar kajian ini, karena ini juga direkam, kemudian juga disampaikan kepada antum semua. Kalau sekiranya ada kesalahan anak dalam menyebutkan, salah dalam pemahaman, sampaikan tentunya dengan cara yang baik, maka anak pun akan menerimanya dengan cara yang baik, ya, karena kita semua sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya mohon maaf apabila selama 10 hari mengajarkan kitab ini ada kekurangan, ada kekeliruan. Mudah-mudahan selama setiap hari mungkin hampir 1,5 jam kita belajar bersama atau kurang daripada itu, ya, mudah-mudahan dihitung sebagai sebuah amal jariah buat saya menyampaikan dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk antum semua. Dan kita berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak bahwa kita pernah berkumpul, kita pernah duduk bersama, kita pernah belajar bersama mustalahul hadis di dalam rangka tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah keadaan di mana orang mungkin kurang peduli lagi. Orang mungkin ngapain sih belajar seperti ini? Orang sudah sekarang banyak aplikasinya, orang tinggal terima hasilnya, ya. Apalagi udah banyak yang hafal hadis, udah belajar, orang belajar hadis lah. Mudah-mudahan paling tidak kita mengikuti metode para ulama di mana mereka dulu duduk seperti ini, duduk di majelis ilmu, belajar kepada gurunya, ngambil ilmu langsung, duduk secara langsung. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita.
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan sekali lagi harapan saya cuma satu, mudah-mudahan ini jadi saksi nanti di akhirat kelak bahwasanya kita ya ikut andil walaupun mungkin sangat sedikit di dalam rangka membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di Masjid Al-Ikhlas ini di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan suatu saat Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.